ada fenomena menarik Pak di Indonesia. Apa ya? Ya, 2023 itu tahun politik, election year. Oke. Biasanya tahun politik itu uang yang mengalir itu triliunan. Spending ya Bu ya. Spending ya, dari segi pembuatan spanduk, banner, lain-lain Ya. makanan itu akan menghidupkan middle to low. Iya. Kalau saya lihat 2023 kita not too bad. Oke. Karena ada uang. Financial system itu kan kayak darah di dalam tubuh kita ya. Yeah. Kalau darahnya nggak mengalir lancar, kita akan sakit. Sama dengan negara. Cash flow itu harus berputar. Okay. Jadi di sini ada internal domestic push yang mungkin akan dibawakan di tahun 2023 itu tahun politik ya, political campaign. Itu yang pertama. Nah, jadi singkat cerita, Indonesia atau pemerintah Indonesia saat ini menyiapkan redesign transformasi ekonomi agar lebih inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan. Selain vaksin tentunya ada 6 game changer untuk build back better atau forward better berbasis SDGs. Jadi berbagai target, indikator itu ada di 6 strategi ini, mulai dari penguatan SDM, produktivitasnya, ekonomi hijau tadi kami sebutkan, transformasi digital untuk upaya percepatan, connectivity, integrasi ekonomi domestik, dan pemindahan IKN sebagai sumber pertumbuhan baru. Sebagai perusahaan investasi gitu ya, ada opportunity but also the challenge. Jadi when there's a challenge, there's an opportunity kan sebenarnya kan gitu ya. Jadi 3 hal yang memang jadi fokus kita ke depan dan kita percaya sampai kapanpun tidak akan pernah tergantikan, itu adalah food, energy, dan water gitu ya. Jadi itu 3 fokus utama yang kita lihat sekarang pun menjadi krisis ya. Itu opportunity gitu ya. Karena kan kalau dilihat di Indonesia sebenarnya kalau kita lihat Indonesia itu demand is not a problem. Karena kan populasi kita besar gitu ya, yang problem itu apa? Supply. Nah, kalau dari catatan kami penting ya mereformulasi kemandirian ekonomi, atau setidaknya kita tetap menjaga kemandirian ekonomi di tengah dinamika global. Pertama dengan meningkatkan produktivitas pangan. Nah, memang petani ini saat ini cukup sulit ya untuk mendapatkan pupuk non subsidi yang harganya terjangkau. Oleh sebab itu pemerintah mungkin perlu meninjau ulang bagaimana kalau misalnya ada bantuan-bantuan yang sifatnya khusus kepada petani terkait dengan bantuan untuk input produksinya seperti itu. Kita pasar, tadi harus dari penekanan. Jadi kenapa saya katakan kita ini harus mencari terobosan? Kita tahu masalah banyak. Gitu. Kalau ada masalah, kita cari juga pada potensi yang baru yang belum kita garap atau pupuk. Siap. Kalau sekarang pada akhirnya di beberapa sektor-sektor yang memang lagi terjadi penurunan, ya udah ini ada sektor yang potensial. Kenapa kita nggak garap? Karena ternyata selama ini kita adalah yang menjadi pasar. Contoh yang namanya juga ekonomi digital. Apakah kita produsen atau pada kita yang jadi pasar? Sekarang ini banyak juga kita menjadi pasar. Ini adalah masalah. Jangan sampai setiap ada pembaruan, setiap ada potensi, malah potensinya ada potensi jadi pasar, bukan potensi menjadi produsen. Yang pertama, apa sanksi yang bisa diberikan kepada pemerintah daerah kalau terus-menerus mengendapkan dana Pemda di bank? Itu kan dana mestinya kan dapat dipergunakan untuk domestic demand. Yang kedua, semasa kali krisis kita akan bicara energi terbarukan, tetapi selalu tidak konsisten berkelanjutan. Buktinya, proyek energi terbarukan di masa Jokowi itu lebih rendah dibanding masa SBY.